Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematik, bagaimana kabarnya semua? Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Seperti apa ya? Kalau gitu, kita lanjut ke pembahasan saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pangkat 0. Yang seperti apa pangkat 0 itu? Nah, kalian masih ingat tidak rumus tentang pembagian pada perpangkatan? Yang seperti ini. A pangkat M per A pangkat N yang sama dengan A pangkat M dikurang N. Masih ingat kan? Nah, jika pada bentuk tersebut nilai M itu sama dengan nilai N, maka M dikurang N itu sama dengan 0. Dan A pangkat M dikurang N merupakan bilangan berpangkat 0. Sudah jelas belum? Atau masih bingung? Kalau gitu, perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. M dan nilai N-nya itu sama, yaitu 3 pangkat 2, M-nya berarti 2. Terus N-nya itu berarti 2, sama kan pangkatnya? Nah, itu sama dengan kita jabarkan. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 per 3 pangkat 2, ya 3 kali 3 juga sama. Nah, kita hitung. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Yang di bawahnya juga pembilangnya, penyebutnya 3 kali 3 itu sama dengan 9. Nah, 9 dibagi 9 itu sama dengan 1. Oke, sampai sini paham kan? Nah, atau ada lagi cara yang lain. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini kita pakai rumus yang ini. Oke, itu berarti sama kan dengan A pangkat M dikurang N. M-nya 2, N-nya 2, berarti 3 pangkat 2 dikurang 2. Nah, pangkatnya kita kurangkan. 2 dikurang 2 itu berapa? 0. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 0. Oke. Lalu dari contoh tersebut diperolehlah bahwa 1 itu sama dengan 3 pangkat 0. Gitu. Karena sama kan? Cuman beda pengerjaannya. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun kalau misalkan dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Dengan A bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi mau itu angkanya 1, 2, 3, 10, 100, sejuta, bahkan semiliar, kalau dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya ada pangkat negatif. Pangkat negatif itu yang seperti apa? Pangkat negatif itu jika M-nya itu lebih kecil dari N, maka M dikurang N merupakan bilangan bulat negatif. Tentu kan pasti negatif, jadi disebutnya pangkat negatif. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Ini M-nya, ini N-nya. M-nya lebih kecil kan dari N, M-nya 2, sedangkan N-nya 4. Kita jabarkan dulu ya. Itu sama dengan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Karena 2-nya ada 2 kan. Lalu 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 4 2-nya. Nah, kita hitung. 2 kali 2, terus ini 2 kali 2, kita ini aja, kita bagi kan 2 kali 2 itu 4. 2 kali 2, 4. Nah, kalau
4 bagi 4 itu kan sama dengan 1. Nah, kita tulis 1 di sini. Per sisanya yang ini sisanya 2 kali 2. Kita tulis di bawah di sini di penyebut. 2 kali 2. Nah, sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Karena 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Oke, sampai sini paham kan? Selanjutnya, itu artinya 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 negatif 2. Kenapa seperti itu? Misal di sini ada contoh lagi, sama seperti tadi, tapi cara pengerjaannya beda. Seperti ini, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan, kan dikurangkan, M dikurang N, jadinya 2 dikurang dengan 4. Ini, 2 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi 2 negatif 2 pangkat negatif 2. Maka dari contoh tersebut diperoleh kalau 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Sampai sini sudah paham belum? Jadi, di sini rumusnya adalah kalau ada A dipangkatkan dengan N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, kalau ada pangkat negatif, nah negatifnya itu berubah menjadi per, jadi pembagian 1 per, tapi N-nya tetap. Kalau dia negatif 2, ya berarti di sini jadinya pangkat 2. Kalau di sini pangkat negatif 5, ya di sini jadinya pangkat 5 gitu. Tapi tambahkan dengan 1 per. Oke. Dan dengan A-nya itu bilangan real dan A-nya itu tidak boleh 0. Dan N adalah bilangan bulat positif. Harus positif kan N-nya, karena kan di sini pangkat negatif, jadi di sininya harus positif. Kalau di sininya negatif, negatif ketemu negatif itu kan jadinya positif. Jadi namanya bukan pangkat negatif, ya sudah 2 pangkat 2 ya 2 pangkat 2 saja. Kayak gitu, paham kan? Oke, berikutnya adalah bentuk akar. Tadi kan sudah tentang pangkat 0, pangkat negatif, sekarang bentuk akarnya. Nah, bentuk akar itu misal ada perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan berikutnya. Misal, ini ada akar 4, itu sama dengan akar 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 4 itu 2 pangkat 2 kan, 2 kali 2 sama dengan 4. Itu sama dengan 2. Oke, selanjutnya kalau ada akar 9, itu sama dengan akar 3 pangkat 2, yang sama dengan 3. Selanjutnya, akar 16 itu sama dengan akar 4 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Ya kan? Akar 4 itu sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4. Jadi sama nih. Oke. Nah, dari perhitungan akar kuadrat bilangan-bilangan tersebut didefinisikan sebagai berikut. Kalau akar ada dipangkatkan, akar A pangkat 2 misal, itu sama dengan A. Harus pangkat 2 ya. Harus pangkat 2 karena di sini rumusnya pangkat 2. Kalau pangkat 3 beda lagi. Nah, dengan A itu bilangan positif real. Akar pangkat suatu bilangan yang tidak memenuhi definisi tersebut dinamakan bentuk akar. Jadi, contohnya seperti ini. Yang disebut bentuk akar nih yang kayak seperti ini nih ya. Akar 40. Ada juga akar 49. Nah, yang ini disebut bentuk akar. Yang akar 49 disebut bukan bentuk akar. Apa bedanya? Oke. Yang akar 40 disebut bentuk akar karena tidak ada bilangan real positif yang dikuadratkan hasilnya sama dengan 40. Ya kan? Tidak ada yang hasilnya 40. Tapi akar 49 itu bukan bentuk akar karena dia akar 49 itu sama dengan akar 7 pangkat 2, yaitu sama dengan 7. Jadi yang bisa dihitung ya, mudahnya seperti itu, yang bisa dihitung, yang ada hasilnya itu disebut bukan bentuk akar. Tapi kalau yang tidak ada hasilnya itu namanya bentuk akar. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat akar. Nah, akar pun ada sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, akar pangkat N X kali akar pangkat N Y sama dengan akar pangkat X Y. Yang kedua, akar pangkat N X dibagi atau per akar pangkat N Y itu sama dengan akar pangkat N X per Y. Oke. Yang ketiga, akar pangkat N A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N. Contoh, yang pertama ada akar 50. Itu sama dengan akar 25 dikali 2. Kenapa seperti itu? Pertama, kita cari dulu nih. Akar 50 itu yang bisa menghasilkan berapa yang mendekati? Nah, yang mendekati adalah 25 kali 2. Karena akar 25 itu sama dengan 5. Jadi, akar 25 dikali dengan akar 2. Kita pisahkan. Selanjutnya, karena akar 25 itu sama dengan 5, maka akar 2 ini bentuk akar. Tidak ada hasilnya. Sudah, kita tuliskan saja akar 2. Jadinya 5 akar 2. Seperti itu. Selanjutnya, ada contoh yang kedua. Di sini ada 4 akar 75 A pangkat 5 B sama dengan 4 akar 75-nya kita uraikan. Yang mendekati, yang menghasilkan adalah 25 kali 3. 25 kali 3 sama dengan 75. Jadi, di sini A pangkat 5B kita tulis lagi. Maka, 4 25 dikali, nah di sini A pangkat 4. Kenapa A pangkat 4? Karena pangkat 5, di sini pangkat 4, kita bisa uraikan lagi. Kita tulis lagi di sini kali 3 kali A kali B. Ini kita jabarkan satu-satu. Kita pecah satu-satu. Maka selanjutnya 4. Nah, ini akar 25 kan? Akar 25 itu sama dengan 5. Nah, di sini akar 4. Oh, akar 4. Pangkat 4. Di sini A pangkat 4 di akar seperti tadi yang di awal. Kalau ada pangkat ini di pembagian jadinya 4 kurang 2. Itu sama dengan 2. Jadinya A pangkat 2 dikali di sini. Ini bentuk akar, tidak ada hasilnya. Sudah, kita tuliskan saja 3AB. Maka hasilnya adalah 4 kali 5, 20. A pangkat 2 akar 3AB. Paham tidak sampai di sini? Atau masih bingung? Semoga bisa dipahami ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.